Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas akhir ekonometrika dengan anggota saya Latifah Auralin Putri dengan NPM 2011021042 dan rekan saya Desi Fitriani akan menyampaikan hasil estimasi dari data miniskripsi yang telah kami gunakan di tugas miniskripsi sebelumnya dengan menggunakan program IFNIS 10. Di sini kami menggunakan data kurs, tingkat suku bunga BI, jumlah uang beredar, dan neraca perdagangan pada tahun 2021 sampai 2021. Kemudian hal pertama yang harus kita lakukan untuk membuat log file baru adalah dengan mengklik file, kemudian new, kemudian log file. Maka akan tampil tampilan awal seperti ini. Dan untuk work file structure type yang akan kita gunakan adalah date regular frequency karena data yang kita gunakan adalah cross section. Jika menggunakan data time series maka dapat dipilih unstructured atau undate, dan jika digunakan data panel maka dapat dipilih balance panel. Untuk frekuensi data yang kita gunakan adalah tahunan, dan ini ada banyak pilihan jika digunakan per semester atau per kuartal, bahkan bulanan dan harian juga ada. Untuk start date adalah 2001, yaitu data awal yang kita gunakan, dan data terakhir yang kita masukkan juga 2021. Kemudian klik OK. Maka akan tampil tampilan awal work file seperti ini. Untuk memasukkan data yang akan kita kerjakan secara keseluruhan, yaitu dengan mengeklik quick, kemudian empty group, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah men-scroll ini sampai atas hingga muncul garis kosong seperti ini untuk meletakkan judul variabel. Kemudian kita copy data yang kita punya dari Excel ke dalam eViews. Karena nama variabelnya berubah menjadi seperti ini, maka bisa kita ganti lagi, yaitu course merupakan variabel terikat, maka kita dapat gunakan dengan inisial Y. Kemudian yang kedua yaitu variabel bebas yang pertama. Variabel bebas yang pertama dapat kita namai dengan X1. Variabel bebas yang kedua atau tingkat atau jumlah uang beredar dengan X2. Dan variabel bebas yang ketiga yaitu neraca perdagangan dengan X3. Untuk menyimpan grup data, maka kita dapat mengklik name dan menuliskan nama yang akan kita simpan di sini. Dan sudah muncul data yang kita miliki di dalam tampilan log file dan grupnya juga sudah ada. Untuk selanjutnya yaitu kita membuat estimasi regresi dengan cara mengklik proses, make equation, dan memindahkan variabel konstanta ke sebelah variabel terikat atau Y. Kemudian klik OK. Ini adalah tampilan hasil estimasi regresi dari data yang kita miliki. Kemudian kita interpretasikan hasil estimasi regresi ini dengan melihat nilai koefisien dari setiap variabel. Yang pertama yaitu variabel konstanta dengan nilai 5926,897 yang memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas yaitu X1 atau tingkat suku bunga, X2 jumlah uang beredar, dan X3 neraca perdagangan bernilai 0, maka kurs adalah sebesar 5926,897 rupiah per US dollar. Yang kedua yaitu variabel X1 atau tingkat suku bunga dengan nilai sebesar 221,8301 yang berarti bahwa jika tingkat suku bunga meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan kurs sebesar 221,8301 ceteris paribus. Yang kedua yaitu X2 atau jumlah uang beredar dengan nilai 0,001238 memiliki arti bahwa jika jumlah uang beredar meningkat sebesar 1 miliar,
maka akan meningkatkan kurs sebesar 0,001238 rupiah per US dollar. Dan pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas X1 dan X2 adalah positif terhadap kurs. Yang terakhir yaitu variabel X3 atau neraca perdagangan yang memiliki nilai minus 0,001300 yang memiliki arti bahwa jika neraca perdagangan meningkat sebesar 1 miliar rupiah, maka akan menurunkan kurs sebesar 0,001300 ceteris paribus. Dan dapat dilihat bahwa pengaruh yang diberikan oleh neraca perdagangan terhadap kurs adalah negatif. Yang selanjutnya yaitu dapat kita lihat nilai R square dengan nilai 0,904464 yang memiliki arti bahwa semua variabel bebas yaitu X1 tingkat suku bunga, X2 jumlah uang beredar, dan X3 neraca perdagangan dalam model dapat menginterpretasikan kurs sebesar 90,44%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Dari hasil estimasi ini, kita juga dapat melakukan uji pengaruh parsial dan uji pengaruh secara bersama-sama. Uji pengaruh parsial yaitu uji T, kita dapat melihat dengan melihat T statistik. Yang pertama yaitu sebelum kita melakukan uji pengaruh parsial, hal yang harus kita lakukan adalah membuat hipotesis. Hipotesis yang pertama yang akan kita pakai adalah H0, yaitu variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Dan hipotesis yang kedua yaitu hipotesis alternatif, yakni variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Selanjutnya kita juga akan menentukan derajat selang kepercayaan yang akan kita gunakan, yaitu alfa 5% atau 0,05, dan derajat kebebasan yang akan kita gunakan yaitu 17 didapat dari nilai observasi dikurangi jumlah variabel bebas yaitu 3 dan dikurang 1 yaitu 17. Sehingga untuk melihat T-tabel, untuk mencari nilai T-tabel dapat digunakan berdasarkan nilai alfa yaitu 0,05 dan derajat kebebasan 17. Maka didapatkan nilai T-tabel adalah 1,740. Kemudian kita lihat hasil dari tes statistik atau T hitung dari masing-masing koefisien untuk menentukan apakah variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau kurs. Yang pertama yaitu variabel X1 atau tingkat suku bunga memiliki nilai T hitung atau T statistik 3,235086. Nilai ini adalah lebih besar dari nilai T-tabel yang telah kita cari tadi yaitu 1,740. Maka artinya H0 ditolak dan menerima HA yaitu variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, maka tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kurs. Yang selanjutnya yaitu X2 atau jumlah uang beredar memiliki nilai T statistik atau T hitung sebesar 10,96430. Nilai ini juga lebih besar dari T-tabel yang kita miliki yaitu 1,740, maka H0 juga ditolak, yaitu variabel X2 atau jumlah uang beredar memiliki pengaruh signifikan terhadap kurs atau variabel terikat. Yang ketiga yaitu neraca perdagangan memiliki nilai T statistik atau T hitung sebesar minus 1,532827. Nilai ini adalah lebih kecil dari T-tabel yang kita miliki tadi yaitu 1,740. Maka H0 diterima. Artinya variabel neraca perdagangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kurs atau variabel terikat. Kemudian selanjutnya dari hasil estimasi hasil regresi ini juga dapat kita lakukan uji pengaruh secara bersama-sama dengan melihat F statistik. Sebelum melakukan uji hipotesis pengaruh secara bersama-sama atau uji F,
kita terlebih dahulu membuat hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu variabel bebas atau tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, dan neraca perdagangan tidak secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat Y atau kurs. Dan hipotesis yang kedua yaitu setidaknya satu dari variabel bebas yang dimiliki berpengaruh terhadap variabel terikat Y atau kurs. Kemudian kita tentukan alfa yang akan kita gunakan yaitu 0,05 atau 5%, dan F statistik yang kita miliki yaitu 53,64799. Kemudian kita akan mencari F tabel dengan cara mencari numerator degree of freedom yaitu sebesar 3 dan denominator degree of freedom yaitu 17. Maka dapat kita cari melalui F tabel dengan 0,05 dan 3,17 ya, dan kita dapatkan hasil sebesar 3,24. Karena nilai F tabel adalah 3,24 dan nilai F statistik adalah 53,64799, maka F statistik lebih besar dari T tabel. Artinya 0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen atau variabel bebas memiliki tingkat hal ini berarti bahwa variabel independen atau variabel bebas memiliki secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen Y secara signifikan. Yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah variabel pengganggu atau error term memiliki variansi yang konstan dan tidak saling berhubungan dari pengamatan satu dengan pengamatan lainnya. Berikut ini adalah tampilan dari hasil uji heteroskedastisitas dan metode White yang telah kita lakukan. Sebelum itu, kita akan membuat hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis yang pertama atau hipotesis 0 adalah tidak adanya heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Dan hipotesis yang kedua atau hipotesis alternatif yaitu adanya heteroskedastisitas. Untuk menguji hipotesis yang telah kita buat, dapat kita lihat dari nilai observasi dikali dengan R-square. Di sini adalah sebesar 10,46159. Dan kita memiliki tingkat kepercayaan atau selang kepercayaan sebesar alpha 0,05 atau 5%. Dan derajat kebebasan adalah 9. Dengan mencari di dalam tabel distribusi chi-square, maka didapatkan nilai sebesar 16,95. Karena nilai chi-square tabel lebih besar dari nilai chi-square atau observasi dikali dengan R-square di statistik yang telah kita hitung, maka H0 tidak dapat ditolak atau H0 diterima, sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai prop chi-square dengan DF9 yaitu 0,3144, di mana nilai ini adalah lebih besar dari nilai 0,05 sehingga H0 tidak dapat ditolak atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Fitriani dengan NPM 2011-02-1039. Di sini saya akan melanjutkan mengenai cara melakukan uji asumsi klasik serta interpretasinya di program eFuse. Setelah diperoleh hasil estimasi, yang pertama kita akan melakukan pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas residual. Nah, uji normalitas residual ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan itu variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, ini kami akan melakukan uji normalitas menggunakan Koibera Normality Test. Untuk melakukan uji normalitas, kita klik view, kemudian kita pilih residual diagnostik. Kemudian di sini terdapat beberapa pilihan. Kita pilih histogram normality test. Nah, kemudian terdapat tampilan
grafik histogram, dan juga nilai Jar-Quebera dan probability. Nah, dalam uji normalitas ini kita buat hipotesis, yaitu hipotesis 0, yaitu residual terdistribusi atau tersebar secara normal, dan hipotesis alternatif, yaitu residual tidak tersebar secara normal. Nah, kita lihat nilai Jar-Quebera di sini sebesar 0,612061. Nilai statistik Jar-Quebera ini didasarkan pada distribusi chi-square dengan derajat kebebasan atau DF sebesar 2. Nilai 0,612061 ini kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel dengan alfa 0,05 dan derajat kebebasan 2 itu diperoleh nilainya sebesar 5,99. Karena nilai Jar-Quebera ini 0,6 lebih kecil dari nilai chi-square tabel yaitu 5,99, maka H0 tidak dapat ditolak atau diterima. Artinya menunjukkan bahwa residual yang dimiliki itu terdistribusi secara normal. Hal ini juga dapat dilihat pada nilai probability sebesar 0,7 yang lebih dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05. Artinya dari nilai probability juga menunjukkan bahwa H0 itu diterima, artinya residual terdistribusi secara normal. Nah, untuk menyimpan grafik ini, kita pilih freeze terlebih dahulu. Nah, kemudian pada tampilan setelah di freeze, kita klik name, kemudian diberi nama sesuai dengan uji, yaitu uji normalitas. Kemudian klik OK. Yaitu deteksi multikolinearitas. Pendeteksian multikolinearitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel bebas dalam suatu regresi. Nah, untuk melakukan deteksi multikolinearitas ini, kami akan menggunakan metode variance inflation factor. Untuk melakukan deteksi tersebut, dari tampilan grafik tadi kita pilih view, kemudian kita kembalikan ke estimasi output, dan pilih koefisien diagnostik. Nah, kita pilih variance inflation factor. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita fokus pada kolom centered fifth pada variabel X1, yaitu tingkat suku bunga, menunjukkan nilai centered fifth sebesar 1,944639, dan pada variabel X2 yaitu jumlah uang beredar, center fifth-nya sebesar 1,943610, dan pada variabel X3 yaitu neraca perdagangan dengan nilai center fifth sebesar 1,001134. Nah, dari tiga variabel yang digunakan menunjukkan nilai center fifth yang kurang dari 5. Dalam buku Gujarati menunjukkan bahwa nilai center fifth yang kurang dari 5 itu artinya terdapat multikolinearitas yang rendah. Untuk menyimpan hasil pendeteksian ini, kita seperti sebelumnya, kita klik freeze terlebih dahulu, kemudian kita klik name, kemudian kita beri nama multikolinearitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji otokorelasi yang bertujuan untuk menganalisis apakah dalam regresi tersebut terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tahun sebelumnya. Biasanya otokorelasi ini lebih sering muncul di data time series. Untuk melakukan uji otokorelasi, kita kembalikan pada estimation output dengan cara mengklik view dan pilih estimation output. Setelah muncul hasil estimasi, kita pilih kembali view, kemudian kita pilih residual diagnostic, dan kita pilih serial correlation LM test. Nah, untuk uji otokorelasi kali ini, kami menggunakan metode Bridge-Godfrey atau biasa disebut dengan metode LM. Kemudian kita klik. Nah, terdapat bacaan likes to include. Likes to include ini biasanya untuk data tahunan, like yang digunakan itu sebesar 2. Namun untuk data dengan frekuensi yang lebih besar seperti data mingguan atau data harian, like yang digunakan itu lebih besar dari 2 atau lebih besar dari 3. Karena data yang kami gunakan berupa data tahunan, maka kami menggunakan like sebesar 2. Setelah muncul hasil Bridge-Godfrey serial correlation LM test, terlebih dahulu kita membuat hipotesis. Hipotesis 0 yang kami
gunakan, yaitu tidak ada autokorelasi dan dengan hipotesis alternatif terdapat autokorelasi. Pada hasil LM test ini, kita lihat nilai OPS dikali R² sebesar 1,980747. Nah, nilai tersebut kita bandingkan dengan nilai chi-square kritis, yaitu pada tabel chi-square dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 dan derajat kebebasan sebesar lag yang digunakan yaitu 2, diperoleh nilai chi-square tabel sebesar 5,99. Nah, karena nilai OPS dikali R² ini lebih kecil dari nilai chi-square tabel yaitu 5,99, maka H0 itu diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Selain itu, dapat juga dilihat pada nilai probability chi-square sebesar 0,3714 yang lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan, yaitu sebesar 0,05. Artinya dari nilai probability menunjukkan bahwa H0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Untuk menyimpan hasil LM test ini, seperti sebelumnya, kita klik freeze terlebih dahulu. Setelah muncul tampilan di sebelah kiri, kita klik name, dan kemudian kita beri nama autokorelasi. Kemudian klik OK. Udah ya, Teh?